Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah. Wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'shihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang saya hormati, hari ini atau kajian hari ini tentang menjauhi sifat takabur atau sifat sombong. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sombong, angkuh, besar kepala adalah kata-kata yang mempunyai satu makna, saudaraku, yaitu menganggap dirinya lebih tinggi, lebih mulia daripada lainnya. Sifat sombong sangat tercela di dalam agama, saudaraku. Begitu pula oleh masyarakat. Sifat ini sangat dibenci sekali. Bukan hanya dibenci oleh orang-orang yang berilmu saja dan orang-orang yang berbudi luhur saja, akan tetapi hampir semua orang membencinya. Mengapa? Karena sifat sombong bisa menimbulkan permusuhan dan hilangnya rasa keakraban antara sesama manusia. Saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit kecil kesombongan. Lalu ada seseorang lagi berkata, sesungguhnya ada seorang yang senang pakaiannya bagus dan sandalnya juga bagus. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya Allah itu ialah indah, yang senang keindahan. Sedang sombong itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan orang. Saudaraku, dari hadis ini dapat diambil suatu pelajaran bahwa pintu surga tertutup bagi setiap orang yang dalam hatinya ada sifat kesombongan. Tetapi seorang itu tidak bisa dikatakan sombong, saudaraku, hanya karena ia suka pakaian yang bagus-bagus. Sedangkan arti sombong yang sesungguhnya ialah tidak mau menerima kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya hormatin, ada bermacam-macam sifat sombong atau takabur. Itu ada 3 macam, saudaraku, yaitu yang pertama, takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengabaikan atau tidak menghiraukan terhadap atau tidak memperdulikan terhadap agama Allah, tidak takut kepada ancaman Allah, serta meremehkan dan mengabaikan syariat atau peraturan agama. Keadaan yang sedemikian ini telah disinyalir dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Luqman ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina istakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri
dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kemudian yang kedua, takabur terhadap Rasul, yaitu enggan dan merasa hina untuk mengikuti petunjuk Rasul, tidak sudi mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap takabur demikian ini banyak dimiliki para kaum Quraisy, di mana di masa itu Nabi mereka sama-sama beranggapan bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam anak yatim yang tak punya harta, sedangkan beliau sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kebanyakan bangsa Yahudi segan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab mereka sama beranggapan bahwa hanya bangsa Yahudilah yang berhak menerima kenabian. Dan sampai sekarang pun ada sementara manusia yang merasa hina melaksanakan perintah agama, yang menganggap bahwa perintah agama sudah usang dan kolot. Saudaraku, perasaan sombong inilah sangat berbahaya sekali. Semoga kita terjaga dari sifat demikian ini, saudaraku. Amin. Kemudian yang ketiga, takabur terhadap sesama manusia, saudaraku, yakni merasa lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi, lebih alim, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih bahagia, lebih kuat daripada orang lain. Ia menganggap remeh dan hina, serta menganggap orang lain tidak berharga sama sekali dibandingkan dirinya sendiri. Ia menjadi gila hormat, gila pujian, dan lupa daratan, sehingga tidak suka ditegur, tidak mau menerima pandangan dari orang lain walaupun pandangan atau nasihat itu benar. Maka takabur ini menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Demikianlah sebagai disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Al-kibr adwatul haq, Al-kibr adwatul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan menghinakan hak-hak manusia. Saudaraku yang saya hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari-harinya tidak pernah melakukan sombong atau berlaku sombong. Beliau menengok orang sakit, mengantarkan jenazah, menunggang himar, mendatangi undangan dari siapapun. Pernah pada suatu hari ada seseorang wanita datang menghadap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengundangnya untuk suatu hajat, tetapi karena wanita ini dari golongan orang miskin, ia agak ragu. Oleh karena itu maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duduklah saya di jalan-jalan Madinah manapun yang kamu kehendaki, pasti saya akan datang untuk mendatangi hajatmu itu. Rasulullah juga bersabda, tawadhu'u wa jalisul masakin takunu min kubadillah wa takhruju minal kibrih. Yang artinya tawaduklah kalian, duduk-duduklah kalian dengan orang-orang miskin, pasti kalian akan menjadi orang besar di sisi Allah dan terbebas dari kesombongan. Saudaraku, Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tusa'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang untuk menghindari sifat sombong itu kita harus berlaku lunak dalam pergaulan. Sering-seringlah menengok para tetangga terutama yang sedang tertimpa kesusahan, ikut mengantarkan jenazah, suka berkumpul dengan orang miskin, suka bertegur sapa dengan sesama umat Islam, ringan kaki mendatangi undangan dan lain sebagainya. Saudaraku, cara-cara demikian ini bisa menghilangkan sifat sombong seseorang. Sebaliknya, kalau kita selalu memalingkan diri bila bertemu dengan teman atau kerabat, berpakaian yang melampaui batas kewajaran, enggan mendatangi undangan, maka yang demikian ini merupakan pertanda kesombongan. Pada suatu saat kita kadang-kadang dianjurkan untuk berlaku sombong, saudaraku, tetapi kepada orang-orang yang suka sombong juga, bukan kepada orang-orang yang tawadhu, yang biasa merendahkan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tih 'ala tayyahi fa inna tayyaha 'ala tayyahi shadaqah." Sombonglah kepada orang-orang yang sombong, karena sombong kepada orang-orang yang sombong adalah sedekah. Saudaraku yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu sekali kita ketahui bahwa kesombongan, kecongkaan, membesarkan diri dan merasa diri tinggi, agung dan megah serta mulia itu adalah termasuk hal-hal yang membahayakan dan merusakkan baik kepada jiwa, akhlak, agama dan lain dan sebagainya, saudaraku. Maka boleh juga kita katakan bahwa takabur itu merupakan salah satu penyakit yang sangat membahayakan, yang oleh karenanya kita terkena hukum fardu ain, yakni sebagai orang wajib berusaha menghilangkan dan membasmi dan juga melenyapkannya. Di mana cara pengobatan atau cara melenyapkan penyakit sombong? Melenyapkannya tidak dengan jalan berkhayal belaka, saudaraku, atau mengharap-harap, tapi harus dengan usaha pengobatan dengan beberapa resep yang sangat manjur dan mujarab. Resep ini tidak terdapat pada toko-toko maupun apotek, saudaraku. Begitu juga para dokter pun mungkin tidak akan mampu untuk mengobatinya. Sebab usaha mengobati penyakit takabur atau sombong itu sebetulnya terletak pada diri sendiri. Sedangkan untuk mengobatinya itu pada pokoknya ada 3 macam tindakan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dengan menjebol pohonnya dari tempat tertanamnya penyakit sombong itu, yaitu di mana? Yaitu di dalam hati, saudaraku. Yang kedua, dengan menolak segala godaan yang baru datang, yaitu dengan mengusir sebab-sebab yang dijadikan sebagai bahan kesombongan itu sendiri. Yang ketiga, dengan menyadari kedudukan dirinya sendiri dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, serta menyadari bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari suatu bahan yang amat kotor dan menjijikkan, yang tak laku dijual, yaitu berupa setetes air mani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat At-Tariq ayat 5 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan, dan diciptakan dari air yang terpancar yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Allah juga berfirman dalam surat Abasyah 18-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya,
dari apakah Allah menciptakan manusia? Dari setetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya. Demikianlah saudaraku kajian untuk hari ini. Seperti biasa, biarpun singkat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya juga saya yang awam ini minta maaf, sekali lagi minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.